Ini dia. Apa, Wem? Apa ireng nih? Iya, Halo, betul. Kok Om Dokter. kita sama hitam semua, Dok? Hitam semua Iya, nih, Mbak, kan? iya, iya Rahel masih hitam, lagi hitam semua. pemikirnya Ini kayak anu reuni ya. bukan ini The Man in Black. Black in man, Dok. Black in man. Ya apa, Wem? Ya. Rahel, Dok, Rahel yang tanya tadi soal Apa stres. Rahel? Oh. Iya, jadi kita mau bahas tentang ini ya, kaitan stres sama kebahagiaan. Ini sebetulnya tema ini sudah saya diskusikan dari jauh-jauh hari, jadi sudah berdasarkan kesepakatan bersama gitu nih. Nah, ini kita kenalan dulu dong sama yang namanya stres gitu ya. Karena kan banyak nih orang-orang yang ketika dia punya masalah, merasa tertekan, akhirnya banyak, kok aku nggak bahagia ya? Coba deh, mungkin Om Dokdes bisa kasih pengantaran dulu tentang stres, kemudian tentang bahagia itu seperti apa. Baru nanti Kak Kowim saya akan kasih pertanyaan atau mungkin bisa menambahkan gitu ya. Silakan. Mengurangi. Kok Wem itu Kalau tak mengurangi saya, itu mengurangi. kok Wem itu kerjain aja dia. Anak ini harus dikerjain. Oke, ya selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Ya, kalau yang ditanya apa hubungannya stres sama bahagia, kayaknya mereka hubungannya baik-baik saja deh. Gitu ya. Nah, hubungan mereka itu baik-baik saja. Maksudnya begini ya. Sebetulnya ya istilah positif, negatif, itu manusia ngarang-ngarang aja lah. Itu. Ya ada. Itu. Positif, negatif itu kalau yang merugikan itu disebut negatif. Kenapa? Kok negatif jadinya jelek gitu ya? Kalau listrik itu nggak positif, nggak ada negatifnya ya nggak bisa nyala. Gimana coba? Mana yang lebih bagus? Ini kalau kita ngobrol soal, makanya kita epistemologi itu dibuat manusia itu ya untuk memuaskan manusia itu sendiri. Nah, psikologi itu dalam jangka waktu yang lama itu ya bukan untuk memuaskan pasiennya, tapi memuaskan psikolognya karena rasanya sudah membantu lengkap gitu ya. Pasiennya tetap gendeng atau enggak urusan. Pokoknya psikiater atau psikolognya udah melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ya, gitu ya. Jadi ya psikologi itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, jadi pemahaman tentang psikologi itu ya untuk psikolognya sendiri, bahwa yang pasiennya itu tetap depresi lah urusanmu ya, derita lu gitu ya. Habis pulang ya udah psikolognya nggak mikirin gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai stres apa namanya atau kebahagiaan gitu, kalau kembali sebetulnya yang disebut kebahagiaan pada binatang pada umumnya itu agak sedikit beda atau bahkan bedanya banyak dengan manusia gitu. Karena manusia ini cemasnya itu bukan karena kondisi yang biologis dia dihadapi secara biologis saja gitu ya. Kondisi yang di karang-karang sendiri itu akhirnya bisa membuat manusia itu gelisah gitu ya. Bahwa kalau dibilang apakah binatang-binatang itu bisa merasakan bahagia, bisa gitu. Bisa gitu. Bisa. Bahkan tikus pun itu bahagia gitu ya. Kebahagiaannya tikus itu pernah diteliti tahun 60 itu ya. Tahun 60 itu sebetulnya peneliti ini sedang mencari di mana letaknya memori. Jadi sejak tahun 20-an itu orang-orang itu terobsesi. Memori itu disimpan di mana gitu ya. Sehingga tahun 60 itu ada dua peneliti yang mencari itu ya, mencari letaknya memori itu di mana. Lah malah nemu pusat emosi gitu ya. Pusat emosi gitu. Memang demikian gitu ya.
cara cara peneliti atau cara saintis mencari sesuatu itu ada pendekatan yang berbeda meskipun sama-sama mencari sesuatu yang ada gitu ya. Misalnya Kowim ini ya, caranya ini. Kalau Kowim itu terus kemudian malam-malam jalan terus kunci sepeda motornya itu jatuh, kelotak gitu. Dan dia tahu jatuhnya itu di daerah itulah itu ya. Kunci itu pasti ada gitu. Ada di situ, nggak mungkin digondol gendruwo gitu, nggak mungkin lah ya gitu. Dan kunci itu ada gitu. Nah, ada dua cara bagaimana yang namanya saintis atau peneliti itu melakukan pencariannya. Ya itu tadi kayak gitu rasanya. Ada yang mencari ini ya di bawah malam-malam ini dia mencari di sekitar tiang listrik yang ada lampunya ya, lampu penerangan umum itu ya, lampu penerangan umum itu. Ya. Nah, mereka mencari dari yang paling terang ke paling agak remeng-remeng gitu ya. Tapi ada saintis yang langsung ke gelap-gelap itu langsung meraba sana meraba sini gitu ya. Gitu. Tapi yang dicari itu ada, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Itu saintis ya gitu ya. Yang dicari itu barang ada, bukan barang yang enggak ada. Jadi ya, ayo kita nyari gendruwo loh. Barangnya itu enggak ada. Itu bukan saintis namanya. Itu yang gitu itu namanya paranormal gitu ya. Nah, tapi sama dengan waktu mencari yang namanya memori itu letaknya di mana gitu. Mereka nusuk sana, nusuk sini gitu ya. Akhirnya mereka menemukan tempat yang namanya amigdala gitu ya. Dan amigdala itu sangat rentan terhadap yang namanya dopamin. Dopamin ini memang sudah tahu. Dopamin sudah lama manusia itu tahu bahwa dopamin itu adalah neurotransmitter. Tapi bagaimana cara kerja otak itu lama gitu ya. Sampai tahun 60-an itu belum tahu. Belum tahu. Nah, akhirnya ya itu diketahui pusat emosi. Nah, diketahui pusat emosi ini si peneliti ini memberikan memasang apa namanya? probe itu seperti kawat halus gitu ya di amigdalanya gitu. Nah, amigdala itu terus kemudian diberi pedal gitu, diberi tempat kalau itu dipencet gitu ya, ditekan maka banjir dopamin di di amigdalanya itu dibanjiri dopamin gitu. Nah, awalnya mereka tahu kalau misalnya tikus itu ya, kalau tikus melihat makanan, melihat keju gitu itu di daerah sekitar dopamin di sekitar amigdala itu dopaminnya naik gitu. Dopaminnya naik gitu ya. Dan tikusnya itu gembira gitu ya dengan lahap makan gitu. Tetapi sesaat dia mulai makan keju itu gitu ya. Turun gitu ya. Jadi pada saat dia makan keju itu dopaminnya langsung turun. Kebahagiaan di otak tikus ini hilang gitu. Kebahagiaannya hilang gitu ya. Nah, tapi yang namanya kebahagiaan ini membuat tikus-tikus itu mencoba untuk melakukan lagi karena yang namanya kebahagiaan itu candu itu memberikan kecanduan. Otak kita itu kecanduan perasaan gembira, perasaan bahagia gitu ya. Itu yang diketahui saintis waktu itu. Nah, kemudian saintis itu memasang pedal tadi itu, kalau pedalnya dipencet akan banjir dopamin gitu. Lah kok tikusnya itu mencet pedal itu terus itu ya. Mencet pedal itu terus. Dikasih makan itu enggak mau itu. Wis pokoknya mencet aja. Disuruh milih antara makanan dan kebahagiaan, yang dipilih kebahagiaannya. Itu enggak makan dia itu. Dipencet akhirnya tikus ini mati dalam kondisi bahagia. Mati gembira, euforia sampai mati gitu ya. Euforia sampai mati. Nah, itu
itu yang dinamakan sisi gelap dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bisa membunuh itu ya. Bisa membunuh kalau kebahagiaan itu tidak hilang-hilang dan dia kehilangan selera makan. Itu yang terjadi pada orang-orang jatuh cinta, tidak mau makan itu. Saking senengnya itu. Saking senengnya dia tidak mau makan itu. Tidak bisa tidur, tidak mau makan gitu ya. Itu orang yang jatuh cinta itu. Orang jatuh cinta itu tidak bisa tidur, tidak mau makan, saking bahagianya. Gitu. Maksudnya itu ya dikasih makan, tidak mau dia. Kemana-mana ingat kamu. Gitu. Aku mau makan, ingat kamu. Ya, aku mau tidur, ingat kamu. Gitu. Sampai mau beol, lihat toilet, ingat kamu juga. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi pada dasarnya yang namanya kebahagiaan di sini itu adalah perasaan excited pada otak binatang pada saat dia menemukan sesuatu. Itu yang namanya bahagia. Nah, yang terjadi adalah kebahagiaan kalau waktu yang lama itu akan membuat motivasi kehidupan itu turun gitu ya. Ya itu. Motivasi kehidupan itu menurun gitu. Jadi yang namanya tadi itu, kenapa kok bisa perasaan itu bahagia? Kenapa yang namanya mendadak amigdala dibanjiri oleh yang namanya dopamin gitu. Nah, tidak lain dan tidak bukan ya, biang keladinya adalah stres itu. Stres itu adalah biang keladinya pada saat tikus kelaparan, lapar dia. Itu dia stres, otaknya stres gitu ya. Stres, lapar dia, stres itu. Nah, pada saat melihat keju, pada saat itu juga stresnya langsung turun ya. Asilkolinnya turun. Asilkolin turun sehingga terjadilah banjir dopamin di amigdala tadi. Nah, mendadak aja dia langsung merasakan bahagia karena lihat keju tadi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi yang seperti ini dialami pada tikus-tikus atau binatang-binatang yang menemukan pasangan seksualnya, pasangan reproduksinya itu. Terus begitu dia itu melihat yang namanya pasangannya itu. Misalnya kowing itu lihat wedus itu ya, itu. Enggak lah kalau kowe ndelok wedhus iku kepengin mangan sate maksudnya kan ojo anu sik we ngono. Kalau misalkan tikus itu menemukan pasangannya mendadak asilkolin dalam otaknya itu turun sehingga perbandingan relatif antara dopamin dan asilkolin itu dopaminnya naik gitu. Dan pada saat melihat pasangan seksualnya itu, tikus-tikus itu merasa bahagia gitu. Dan perasaan excited gara-gara ketemu pasangan itu akan hilang setelah sexual intercourse gitu. Jadi itu pada manusia juga gitu. Jatuh cinta itu akan hilang pada saat sexual intercourse pertama gitu ya. Jadi kalau kepingin jatuh cintanya hilang ya sudah hubungan seks aja, jatuh cintanya hilang tapi jadi ketagihan hubungan seks gitu. Itu ya itu hukum alamnya gitu ya. Hukum alamnya itu jadi yang namanya jatuh cinta itu akan hilang digantikan oleh rasa tergantung yang lain gitu. Sudah beda lagi gitu ya. Sudah bukan lagi yang namanya jatuh cinta. Yang diadakan adalah rasa ingin ketemu. Kenapa? Ya itu tadi, karena yang namanya sexual intercourse itu memberikan ketagihan gitu. Itu yang terjadi. Jadi udah itu deg-degannya juga sudah hilang ya, nggak mau makannya juga sudah hilang. Tapi ya digantikan kata lain. Nah itu dua hal itu yang membuat binatang-binatang itu bahagia gitu ya. Binatang-binatang itu bahagia. Nah. Jadi stres itu karena asilkolin tadi, asilkolin yang turun mengakibatkan perbandingan relatif antara asilkolin dan dopamin itu relatif akan naik itu dopaminnya, gitu ya. Dopaminnya akan naik. Nah, setelah dopaminnya naik, dia akan merasakan
kebahagiaan. Beberapa saat kemudian dopaminnya akan turun gitu. Nah, kalau dopaminnya bertahan lama, ya ada juga individu-individu yang begitu, tapi itu tidak sehat itu ya. Itu tidak sehat itu. Itu tidak sehat yang namanya individu-individu yang mempertahankan dopaminnya yang lama gitu ya. Itu tidak sehat. Nah, makanya yang namanya pada umumnya yang namanya kebahagiaan pada otak binatang termasuk manusia itu binatang ya. Itu tidak berlangsung lama, tapi berulang itu sebagai motivasi untuk kehidupan. Nah, persoalannya muncul pada saat manusia itu secara pelan-pelan terus kemudian mengembangkan kemampuan berbahasanya dan mengalami atau melampaui atau bahkan mengalami yang namanya revolusi kognitif. Jadi kognitif manusia, cara pandang manusia itu terhadap diri dan lingkungannya. Ini kok koyo wawasan Nusantara B4 ya. Bagaimana manusia itu memandang manifestasi diri dan lingkungannya. Lah ini kok koyo wawasan Nusantara P4. Gini ya, memang betul. Jadi cara pandang manusia terhadap manifestasi diri dan lingkungannya itu berubah pada saat mengalami revolusi kognitif. Jadi manusia itu kenal dirinya itu tidak lagi apa adanya, tidak secara ontologis gitu. Jadi manusia itu akhirnya membayangkan kehidupannya itu secara epistemologis harusnya gini, harusnya gitu. Lah yang ngarang-ngarang aja sih gitu ya. Itu ngarang-ngarang aja itu. Itu ngarang-ngarang aja. Nah, tapi ya itu yang terjadi pada manusia sehingga stres pada manusia itu bukan tidak hanya karena tidak ketemu makanan atau tidak ketemu pasangan seksual itu. Tapi manusia ngarang-ngarang sendiri lewat gelap-gelap takut hantu gitu ya. Itu dibuat-buat sendiri gitu ya. Itu dibuat-buat sendiri gitu ya. Manusia gitu ya. Itu yang namanya Strawman falasi. Manusia itu falasi. Cacat logikanya itu banyak falasinya. Salah satunya Strawman falasi. Strawman falasi itu Strawman itu loh. Orang-orangan sawah itu loh ya. Orang-orangan sawah itu kan dibuat dari straw, dari damen itu, straw gitu ya. Itu manusia. Manusia itu membuat orang-orangan sawah untuk nakut-nakuti burung gitu ya. Tapi akhirnya dia takut sendiri gitu ya itu. Ya, manusia itu bikin orang-orangan sawah untuk nakut-nakuti burung. Tapi akhirnya manusia itu takut sendiri sama orang-orangan sawah. Malam-malam gitu. Nanti ada gerak-gerak sendiri gitu ya itu. Nah itu yang namanya. Tapi manusia ini membuat narasi-narasi seperti itu tujuannya ya untuk membuat manusia, narasi dibuat manusia itu untuk membuat manusia itu makin erat hubungannya, ikatan kelompoknya makin kuat gitu ya. Lah tapi narasi-narasi manusia itu juga membuat manusia itu ketambahan stresnya gitu ya itu. Ya, manusia itu ketambahan stresnya karena dibuat-buat ya. Mereka awalnya memahami yang namanya sungai itu adalah ya untuk mandi, untuk air, terus kemudian mulailah dia ngomong ada hantu penunggu sungai lah ya, jin penunggu sungai lah itu. Dia takut sendiri gitu. Jadi akhirnya manusia itu stresnya tidak hanya tidak menemukan makanan atau tidak menemukan pasangan seksual, tapi banyak itu. Sehingga kebahagiaan manusia itu sangat tergantung banyak hal gitu ya. Sangat tergantung banyak hal itu. Tergantung apa? Loh ya, manusia itu misalnya manusia itu tanggal 25 aja nerima surat deg-degan ini jatuh tempo cicilan deg-degan gitu
ada di telepon nggak kenal, waduh ini debt collector ini mau nagih pinjol lo ya. Jadi akhirnya manusia itu banyak yang membuat dia cemas itu. Ngumpul-ngumpul akhirnya kecemasan manusia itu tidak hanya dikarenakan dua tadi, tapi banyak hal dan itu yang membuat manusia sulit bahagia. Manusia itu sulit bahagia gitu. Manusia itu sulit bahagia. Hanya saja secara evolusioner akhirnya manusia itu juga membuat kesenangan-kesenangan semu gitu ya, itu ya. Itu kesenangan-kesenangan semu, kesenangan-kesenangan semu itu kesenangan-kesenangan semu itu adalah itu dibangun oleh cara kerja otak manusia itu sendiri gitu ya. Cara kerja otak manusia itu sendiri dibangun oleh kesenangan. Misalnya mimpi gitu ya. Mimpi manusia itu tugasnya adalah mendelete atau menghilangkan memori-memori yang tidak enak. Itu salah satunya. Sehingga manusia itu membuat akhirnya manusia itu lebih ingat kepada hal-hal yang menyenangkan dibanding hal-hal yang tidak enak. Itu udah jelas itu. Oke. Kowem itu kalau ingat SMP-nya itu ingat-ingat yang enak, padahal dia itu tidak suka sekolah itu. Mulai masuk udah kepingin keluar aja, kepingin bel aja. Ini kapan sih ganti pelajarannya, belnya kapan ini ya itu. Tapi sekarang kalau dia ingat-ingat SMP, ingatnya ya sama mbak itu yang digodain dia, tapi mbaknya nggak mau itu ya. Sama-sama mau sih sebetulnya. Kowe mau beneran, mbaknya mau muntah itu. Itu dulu itu. Terus no, Dok. Terus ke. Lah itu namanya sama-sama mau, Mem. Kamu mau beneran, arek mau muntah itu ya. Ini sekedar pendahuluan mengenai kenapa manusia itu sulit bahagia dan akhirnya kebahagiaan manusia itu tergantung populasi gitu ya. Tergantung populasi, tidak tergantung individu, tapi tergantung populasi. Jadi orang itu bahagia itu tergantung komunitas, tergantung populasi. Makanya yang namanya individual itu tidak ada kebahagiaan individual, yang ada ketenangan ketenangan iya, kegembiraan iya, kesenangan iya, tapi itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tergantung individu lain. Oke? Itu pertama. Wes. Oke. Kita beralih dulu nih Kak Owim ya. Setelah kita sudah menyimak tadi pemaparan dari Dr. Yu Hasan gitu ya. Kalau menurut Kak Owim sendiri nih, apa sih hal yang misalnya kan kadang ada orang yang sering ngerasa aku tuh nggak puas ya sama kehidupan gitu. Terutama nih bisa anak-anak muda deh, pada generasi-generasi muda yang kadang-kadang kalau lihat temennya upload di media sosial ada rasa iri atau ada rasa ketidaksukaan tersendiri. Nah kalau menurut Kak Owim tuh gimana sih menyikapi hal itu gitu? Kita tuh selaku generasi muda harus apa gitu? Mungkin ini pertanyaan yang cocok ya buat Kak Owim, silakan. Kamu dikerjain. Wah, ini seperti orang motivator aja dong. Saya motivator aja dong. Ini dari dikerjain perspektif. syukur, ayo terus dong, ayo. Ya, itu kalau kita kemarin kan bahas kayak yang bahas betapa stoikisme dulu kemarin. Stoikisme. Gak apa-apa. Ya, ini kan kemarin Rahel ya, rasional lah. Rahel ya, belajar rasional. Iya. Kalau misalkan kita misalkan ya teman kita mungkin punya yang lebih tinggi dari kita, misalkan punya harta, punya sesuatu yang lebih tinggi dari kita, ya rasional aja. Kita tuh bisa nggak seperti itu kan, seperti itu. Nggak, jangan terus teman saya bisa, saya pasti bisa, ya nggak seperti itu juga kan. Satu harus rasional karena melihat kondisi, terus juga kemampuan kita, jangan termakan emosi, jangan termakan perasaan. Seperti itu aja sih, harus rasional. Oke, terima kasih Kak Owim jawabannya ya, berarti rasional gitu. Ini mudah-mudahan bisa diambil ininya, pembelajarannya gitu selaku terutama untuk anak-anak muda, janganlah
kawan-kawan iri dengan teman-teman kalian sendiri ya. Aduh, saya cara otak, Kita aku tunggu ya. Mungkin Dokes mau nambahi, Dokes nambahi. Jangan Dokes nambahi. ya mungkin Om Dokter Ya, tapi kau memang sudah cocok jadi motivator. Kayak yes. betul. Gak apa-apa, memang. Lah, jadi lu ijal lamis, kau memang lamis. Ya memang. Ya tapi kan enggak begitu loh ya cara kerja otak. Aku tunggu ya. Saya tanggung beti sih. Oke ya. Jadi kalau kita ini kau memang kayak yo loh, kok kayak yes. Tapi ya enggak gitulah ya cara kerja otak itu. Ya enggak bisa. Orang itu enggak bisa dia apa? Ambil positifnya saja lah ya, ambil positif itu ya gak jelas hari ini ya. Ambil positif itu lah kan misalnya tuku baterai, Pak saya beli positifnya ya lah ya nggak bisa gitu itu kehidupan ini satu paket gitu loh ya gitu ya. Jadi ambil positifnya lah ya nggak bisa gitu. Ambil positifnya kami kehidupan ini kita ambil satu paket yang ya ada semua. Nggak bisa kita ambil positifnya. Kan kok sesuai kayak motivator. Gak apa-apa, tapi kan lucu. Apik, Mem. Tapi gini ya, itu yang namanya kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tergantung banyak orang gitu ya. Banyak orang. Kalau orang lain itu sangat sangat istilahnya annoying itu, mengganggu itu, akan sangat mempengaruhi kamu gitu ya. Mengganggu. Misalnya aja, kamu sehari di WhatsApp atau di SMS orang yang kamu tidak inginlah hubungan sama dia gitu itu. Ya. Itu mengganggu itu. Jadi bahwa kebahagiaan kita tidak tergantung sama orang lain. Loh, kata siapa itu? Kebahagiaan itu sangat tergantung banyak orang gitu. Ya, misalnya kamu akan tenang bahagia di bis kalau semua orang itu punya tata krama. Di bis itu gimana gitu ya. Tertib, diem, ndak nyalain handphone gitu ya. Terus kalau ada orang tua dipersilakan duduk gitu ya. Kalau ada perempuan hamil dipersilakan duduk gitu ya. Nggak nerima telepon ngomong banter gitu. Jadi misalnya itu ya, misalnya ada orang telepon di bis kota atau di MRT itu, di kereta itu. Halo, ya semua terganggu gitu ya. Semua terganggu gitu. Nah, yang dilakukan adalah melatih orang-orang, setiap individu untuk mendapatkan kebahagiaan bersama gitu ya. Jadi indeks kebahagiaan itu variabelnya ya orang-orang ini gitu. Diatur gitu ya. Dilatih apa? Dilatih berempati ya. Itu dilatih berempati dia itu, dilatih tidak trespass gitu ya, tidak ganggu gitu ya, tidak ganggu orang gitu, tidak ganggu orang. Nah itu yang namanya lo suka-suka, iya suka-sukamu itu lo ganggu orang gitu ya. Kemarin juga ada gitu ya, orang itu kan kebahagiaannya beda-beda, enggak kebahagiaannya sama, mereka senangnya beda-beda, yang satu seneng rawon, satunya seneng soto gitu ya. Tapi kalau mereka makan bareng, lo ya harus ada yang ngalah. Ya wis makan rawon naik gitu, ya itu. Nah itu yang mengatakan manusia itu bahagia gitu. Nah kalau manusia itu bahagia suka-suka sendiri, lo ya tidak menemukan kebahagiaan gitu. Tidak menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tergantung memang gitu, tergantung orang lain. Misalnya salah satu survei kebahagiaan itu ditanya, kalau kamu sakit, kira-kira pemerintahmu itu peduli nggak sama kamu gitu, ya? Masyarakat yang bahagia tentu merasa pemerintahnya peduli gitu. Kalau kamu ketinggalan handphonemu di kantor atau di pasar, kamu panik enggak gitu? Mereka bilang nggak panik gitu loh.
ketidakpanikan orang yang kehilangan handphone itu memerlukan seluruh komunitas itu tidak memegang barangnya orang lain, gitu ya. Tidak trespass itu ya. Tidak trespass itu tidak memasuki wilayah pribadi orang lain. Itu adalah faktor-faktor kebahagiaan, itu faktor-faktor kebahagiaan. Bahwa semua orang itu mempunyai kegemaran, kesenangan, lah iyalah ya gitu. Misalnya Kowim suka dangdut, nyetel dangdut, tipnya dibawa kemana-mana itu ya, tipnya bawa itu dibawa, bawa naik bis, nyetel lagu lagunya Ida Laila, siksa kubur lah ya, orang sabis takut semua gitu dengerin siksa kuburnya Kowim gitu. Nah ini adalah Kowim itu membuat ketidakbahagiaan itu, ketidakbahagiaan pada semua orang. Nah jadi kalau kamu itu membuat orang lain tidak tenang itu, ketahuilah kamu itu adalah sumber ketidakbahagiaan dalam komunitas itu. Dia itu loh bikin orang tidak tenang itu ya. Wah, orang di WhatsApp nggak balas WhatsApp, di WhatsApp lagi. Lo kamu itu ya ngerti yo kalau WhatsApp nu nggak dibales, iku wes lah yo. Wes kapan-kapan naik kalau wes balas orangnya mau balas, nah itu gitu. Itu yang begitu-begitu itu tidak diajarkan tapi dilatih gitu ya. Itu dilatih gitu. Dilatih. Nah, makanya itu yang namanya manusia itu tergantung kebahagiaan, tergantung individu lain. Entah itu orang, entah itu anjingnya. Manusia berdua dengan anjing dia bisa bahagia bareng gitu ya. Tapi kalau kesenangan ya sendiri. Karena dengan anjing itu manusia itu malah dia itu mencarikan makanan gitu ya. Pupuknya kotor dibersihin sama manusia gitu ya. Nah itu merupakan itu kebahagiaan itu ya, kebahagiaan bahwa orang lain melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada dasarnya itu membantu individu lain, itu menghasilkan kebahagiaan gitu. Kebahagiaan komunal, kebahagiaan bersama. Itu yang dikejar, yang namanya bahagia pada manusia. Manusia tidak bisa bahagia sendiri. Oke. Baik, dokter. Terima kasih. Kak Kowim ada tambahan mungkin? Mengambil positifnya, Wim. Ayo, diambil positifnya, Wim. Enggak. Yang bilang ngambil positifnya siapa? Tak bilang rasional kok. Maksudnya, ya maksudnya tahu diri lah. Masa mau iri sama orang yang kayak dokternya tahu diri lah. Maksudnya, nggak mungkin aku iri dengan dokter kan, nggak mungkin. Lo, lo tahu diri itu juga perlu latihan, Wim. Tahu diri lalu banyak. Ya iyalah, latihan dok, bener latihan. Nah bener. Itu tahu diri lalu. Ke orang itu kalau nggak tahu diri ya dikasih tahu ya tetap nggak tahu diri gitu. Ya Wim, ambil positifnya Wim. Ini lewat aku negatif semua dok, di otakku negatif semua. Nah, ini Om Dokter saya sedikit ada satu poin yang menarik buat saya gitu. Yang Om Dokter bilang bahwa kebahagiaan itu, kata siapa kalau ada mungkin statement orang yang bilang kalau kebahagiaan itu tidak tergantung sama orang lain dan sebagainya. Tapi ternyata kan pada realitanya tidak begitu gitu ya. Nah, sekarang begini, mungkin banyak orang yang di dalam hidupnya itu pasti ada satu, kayak tadi nih Om Dokter misalnya bilang distraksi gitu ya, atau gangguan-gangguan tersendiri. Cuma kadang-kadang sebagian orang pasti nyaranin gini, udahlah abaikan saja gitu, abaikan saja. Nah sebetulnya ketika kita sedang, nih saya mungkin bisa mewakili teman-teman ya, ketika kita sedang mengalami gangguan dari luar, entah itu dari orang asing, ya misalnya baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang mungkin membuat kita ada tekanan gitu ya, atau membuat kita mungkin merasa sakit gitu, merasa sakit secara psikologis. Nah, apakah bagaimana sih kita bisa menghadapi ini? Karena banyak orang yang bilang, udah jadilah orang yang
peduli akan semua itu, artinya masa bodoh gitu. Nah kalau menurut Om Dokter nih gimana gitu? Karena kan kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar ya. Nah silakan nih Om Dokter. Ya, memang benar. Banyak hal-hal yang di luar kendali kita, ya. Ya betul. Ada hal-hal yang dalam kendali kita penuh. Perilaku orang itu di luar kendali kita. Menyikapi perilaku orang itu full dalam kendali kita gitu. Tapi kendali kita ini pun tidak lantas terus kemudian ada demikian saja gara-gara nasihat, nggak bisa gitu. Abaikan saja gitu. Orang yang biasa ngurusin orang lain nggak akan bisa mengabaikan begitu saja gitu. Lah sembarang kamu urusin, bajunya orang kamu urusin, orang nggak sembahyang kamu urusin. Gitu itu orang yang model begini tidak bisa dikatakan udah abaikan saja, nggak penting banget dalam hidupmu. Ini nggak bisa, orang mereka dia biasanya rese kok, semua diurusin gitu. Nah, untuk mengabaikan hal-hal yang tidak penting bagi dirinya, orang itu mesti paham mana wilayah privat, mana wilayah publik gitu. Jadi orang yang sudah terbiasa membedakan masalah privat dan publik, dia tidak menghiraukan apa kata orang tentang pribadinya dia gitu. Ya, tentang pribadinya dia. Jadi karena dia juga tidak ribut dengan pribadinya orang lain. Nah, pada saat ada orang seperti itu, udah abaikan saja gitu. Nggak usah dikasih tahu. Orang yang terbiasa dari kecil berlatih untuk tidak mengikuti atau tidak mencampuri privasi orang lain, otomatis dia menganggap itu nggak penting banget, itu kan urusanku. Diem dia, tidak berkomentar gitu ya. Itu dia tidak komentar. Nah itu dia yang namanya sudahlah ya, sudah abaikan saja omongannya dia itu. Itu tidak bisa, tapi kalau dari kecil dia diajari, dilatih untuk mengetahui mana ruang privat, mana ruang publik, otomatis dia itu tidak akan menghiraukan omongan orang lain tentang pribadinya itu. Itu ya, itu yang terjadi gitu. Nah, masyarakat seperti ini itu emang benar-benar gitu. Bahkan misalnya yang pernah saya sering pakai contoh itu, kalau di restoran misalnya ya, masuk di restoran gitu. Restoran itu masyarakat yang sudah terlatih tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Di restoran ada orang menjatuhkan piring, prompiang gitu. Mungkin dia kaget ya, tapi dia akan berusaha memalingkan wajahnya, nggak melihat itu. Karena itu, udahlah ya, itu urusan individual, urusan pribadi, bukan urusan bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau di suatu tempat kan, ada kerompiang gitu, langsung malah dilihat terus tanya, apa, berantem ya sama suaminya ya? Itu istrinya yang jatuhin tadi ya? Loh, jadi panjang ceritanya gitu lah. Bayangin aja orang yang jatuhin piring, kalian yang ribut loh. Orang yang begini ya nggak bisa disuruh bilang, abaikan saja, orang kebiasaannya semua diurusin gitu. Iya. Baik. Jadi itu katanya Ical di videoin yo Ical dibuat konten gitu, orang mecahin piring gitu. Emang Ical kelakuannya Ical itu. Nah, ini ada satu pertanyaan dari audiens, tapi sebelum kita beralih, mungkin Kak Koim ada ini nggak sih tips? Kan banyak nih labeling yang disematkan ke orang. Jangan, tapi serius. Misalnya nih, tentang generasi baperan gitu ya, menjadi orang yang baper dan sebagainya. Sebenarnya kalau menurut Kak Koim tuh wajar nggak sih kalau kita misal pada saat menghadapi stresor dari luar, terus kita merasa ada bau perasaan sedikit gitu? Ya tadi sih seperti yang dikatakan Dokter tadi ya, pengendalian diri itu ada di diri kita ya kan. Ya tadi itu perlu latihan seperti itu dari dini ya, melatih bagaimana kita merespon yang dilakukan orang lain terhadap kita, seperti itu. Latihan. Atau latihan menahan diri, latihan menahan emosi, latihan rasional gitu. Jangan latihan bapak.
bukan latihan bulu tangkis, bukan ya. Seneng aku ambek kau. Iki dokes, senengane dokes paling awas dok. Balik tak siap dokes ini. Termasuk Silakan, Kak. latihan untuk tidak Ayo, silakan. mencampuri urusan orang lain gitu ya. Itu juga perlu. Ini ada pertanyaan nih dokter dari jangan siapa nih Gabriel gitu ya. Bagaimana sih cara memerangi depresi? Depresi itu sebenarnya bisa diperangi nggak sih dok? Nah ini. Waduh. Ya, ya, unfortunately, ya, sayangnya orang itu tidak sulit menghilangkan depresi, gitu ya. Ya meskipun dengan obat, gitu ya, itu dengan obat. Tapi yang namanya depresi itu, ya perlu dikurangi gitu ya, perlu dikurangi. Karena depresi itu nggak enak lah, wis pokoknya nggak enak lah ya itu. Depresi itu adalah kondisi yang sangat tidak mengenakan, menurunkan kualitas hidup gitu ya. Nah, obat-obatan, terus kemudian terapi psikologis yang lain itu bisa mengurangi sedikit atau banyak keluhan-keluhan itu. Sekali lagi tidak ada cara yang benar atau yang salah itu menjalani depresi. Kalau dengan jilatin setir mobil, kamu merasa nyaman terus jilatono setir mobilmu itu tidak merugikan orang gitu ya. Kalau kamu merasa nyaman melakukan sesuatu dan tidak merugikan orang, lo ya tidak apa-apa itu ya itu. Tapi kamu misalnya ketok-ketok rumah orang untuk menurunkan depresimu, lo kayak gendeng apa gitu ya itu. Nah, emang ganggu orang gitu ya. Lu katanya itu iya, tapi itu ganggu orang, itu orang yang kamu ketok-ketok ini depresi nanti gitu ya. Jadi ya asal itu tidak mengganggu orang lain itu ya sudah dijalani aja. Misalnya jilatin apa namanya cengkir gitu ya, enggak popo gitu. Tapi kalau misalnya saya depresi saya hilang kalau ngeplai gundule kowem loh lah ya kan kasihan kowemnya gitu. Iku tambah suwe iku ya, budake kowem tambah mundur iku. Itu yang membuat apa namanya? Itu yang membuat yang diperangi bahwa yang namanya depresi itu diperangi bareng-bareng karena yang namanya depresi itu menurunkan kualitas hidup bersama gitu ya. Kenapa? Sekali lagi, setiap individu itu memberikan kontribusi terhadap kebahagiaan komunal, gitu ya, kolektif. Nah, kalau misalkan bayangin aja, ada 100 orang, yang 5 depresi, ini ya, komunitas 100 orang itu kualitasnya akan turun, gitu ya. Makanya, sebetulnya yang sudah beberapa kali saya bicarakan itu, WHO itu sebetulnya tahun 2020 itu WHO mencanangkan untuk memerangi depresi itu gitu ya. Tahun 2020 itu ditetapkan September ya. September ketemu Oktober itu ditetapkan bahwa habis rapat 1 bulan penuh itu ya, terus kemudian akhirnya teman tahun 2020 adalah difokuskan untuk memerangi depresi. Karena 1 dari 5 orang itu pernah depresi dengan berbagai macam gradasi gitu ya. Itu waktu itu WHO mencanangkan dengan hashtag Let's Talk gitu. Let's Talk itu ayo bicara itu bukan kamu yang ngomong gitu ya. Tapi orang yang depresi itu loh diajak ngomong, bukan orangnya diem kamu ngomong ngecacek dari pagi sampai pagi lagi. Wah, apa itu tapuk sandal engko ngono ya. Jadi let's talk itu maksudnya itu bukan kamu yang ngomong, orang yang depresi itu loh biar ngomong gitu ya. Itu hanya saja ya ternyata tahun 2020 itu sebelum itu dijalankan, wah udah keserang yang namanya pandemi, hilanglah itu yang namanya memerangi depresi. Bahwa depresi itu harus diperangi, iya, diperangi secara bersama-sama. Setiap orang yang tahu itu ya setiap orang yang tahu bahwa ada orang depresi. Nah, orang yang sehat ini
yang diharapkan berperilaku untuk mengurangi orang yang depresi gitu. Tapi kalau yang orangnya itu tahu tapi geblek, ya memang sudah apes ya. Orang depresi ketemu orang geblek ya, wah mesti itu nggak bisa dikasih tahu. Alasan aja dikasih tahu, ya udahlah ya yang gitu itu. Orang depresi ketemu orang resek, waduh sial dah itu ya. Nah, tapi ya sekali lagi, apakah kita harus memerangi depresi? Ya, ya. Depresi pada siapa? Pada siapapun. Depresi harus diperangi. Kalau ada orang depresi, kalau kamu tidak bisa membantu, gitu ya, paling tidak kamu jangan menyulitkan, gitu, ya, gitu. Kalau kamu tidak membantu, jangan menyulitkan, gitu. Sudah bantu enggak ngerepotin, bu, hari ini, gitu ya, itu. Jadi itu yang namanya depresi. Apakah depresi itu ada hubungannya dengan kebahagiaan? Iya, itu ya. Depresi itu sangat berpotensi menurunkan kebahagiaan, sangat berpotensi, gitu ya. Itu sangat berpotensi menurunkan kebahagiaan. Bahkan ada orang yang tidak bisa tersenyum seumur hidupnya. Contohnya adalah Abraham Lincoln. Itu seumur hidupnya nggak pernah tersenyum. Dia dalam kondisi sedih luar biasa. Tapi sekali lagi loh ya, tidak semua depresi itu sedih. Orang, oh kamu ngaku depresi, kamu cengingas-cengingis gitu kok. Loh, orang depresi dan gembira bisa terjadi pada saat yang sama. Gitu ya. Dan itu yang membuat seringkali orang itu dianggap, ini sebenarnya orang ini nggak apa-apa itu. Wah, kita melihatlah wajah-wajah riang dari yang namanya Whitney Houston, Marilyn Monroe, Robin Williams, itu wajahnya riang terus. Kita nggak pernah lihat mereka itu sedih. Bunuh diri mereka karena depresi gitu ya. Ya, jadi kalau kita memerangi depresi dari diri kita adalah ya tadi. Tapi memang kalau orang tidak dilatih untuk tidak dilatih untuk untuk peduli gitu ya. Resek, dia nggak paham bahwa dia itu resek gitu ya, itu. Dan orang depresi hidup di Indonesia, walah wis lah ya, sial, udahlah sial berkali-kali lah, udah jatuh ketimpan tangga lah orang depresi di Indonesia itu, semua itu akan memperberat depresi. Kira-kira gitu, Rachel. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Ini Om Dokter juga nanti akan siap-siap lagi nih kayaknya ya. Mau live lagi. Jadi teman-teman kalian aja udah ya. Sama Ibu SWD KLLC. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Namanya singkatan loh, Dani itu. Dani itu loh namanya singkatan. SPKDN. Wow, Dani itu singkatan namanya. SWD KLLC. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan gitu. Nah, ya kita langsung ini aja deh ke poin kesimpulan ya. Dan saya juga mohon maaf kalau ada beberapa hal yang mungkin orangnya nama ini orangnya SBD KLLC. Oh iya datang nih, Bu Kusuma Wardani. Oke, karena kita mengingat waktu dan Om Dokternya juga harus prepare ya. Nah, kita kasih ini dulu deh poin kesimpulan sedikit gitu. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan nih dari pembahasan hari ini? Mungkin entah itu Kak Kowim atau Om Dokter bisa sampaikan ya. Terima kasih. Biar Kowim aja, biar Kowim. Enggak, Dokes aja, Dokes. Dokes aja ya. Itu jadi yang namanya kebahagiaan pada manusia itu berbeda pada binatang yang lain, karena manusia itu pada akhirnya meskipun tidak dirancang secara biologis, akhirnya manusia itu kehidupannya itu melalui yang namanya revolusi kognitif. Kita sudah mengalami 5 kali revolusi kognitif, dan itu setiap manusia lahir itu mereka tidak paham itu, sehingga dia mendapatkan hasil 4 kali revolusi kognitif itu dari orang tuanya gitu. Dan itu sangat berpotensi membuat manusia tidak bahagia gitu ya.
Itu membuat manusia stresnya tinggi, tidak bahagia, sehingga tapi sekarang kita menemukan cara bagaimana ngakali itu semua supaya manusia itu bisa gembira. Karena yang namanya bahagia itu satu, manusia tergantung individu lain. Bahagia pada individu itu tidak bisa berkepanjangan karena akan mengurangi motivasi untuk melanjutkan kehidupan. Tapi yang namanya kebahagiaan sendiri itu adalah motivasi untuk melanjutkan kehidupan, asal nggak lama-lama. Tapi yang namanya kebahagiaan komunal itu perlu dipertahankan untuk mempertahankan kualitas hidup dalam komunitas, menurunkan entropi, gitu ya. Baik sekali, terima kasih dokter. Nah, Kak Koim ada tambahan atau sudah cukup? Oke, Mem, tambahin, Mem. Udah cukup. Enggak cukup. Ya. Nambahi waktu nanti. Nambahi waktu. Enggak ada. Ya Rahel, silakan Rahel. Enggak ada. Baik, terima kasih. Artinya kita sama-sama harus bisa bagaimana kita supaya tidak mengganggu apa yang menjadi kepentingan orang lain. Bedain sama kepentingan diri kita sendiri sama dengan kepentingan publik. Jadi diharapkan kita tidak menjadi orang-orang yang toksik untuk merusak kebahagiaan orang lain gitu ya. Nah, terima kasih. Tapi teman-teman, satu hal yang diambil ini bukan bulian ya. Artinya gitu. Kita bisa ambil pelajaran itu dari mana aja gitu, dari perspektif mana aja. Kak Koim sebagai narasumber juga pasti punya perspektif yang berbeda-beda. Tentu kita harus bisa menghargai dan juga mengambil pembelajaran dari apa yang telah dikemukakan. Terlepas dari benar atau salah, itu yang baiknya. Komen bener terus. Komen bener terus. Gitu ya teman-teman Bener, ya. tetes bener. Akhir kalau kita ngomong lagi Ya. bisa komen ya. Ya kita kerjain. Baik teman-teman. Ngajari elek. Diambil ilmunya, diambil yang baik-baiknya ya. Nah, terima kasih buat Om Dr. Yu Hasan dan juga Kak Koim yang sudah bergabung di sini gitu ya. Mudah-mudahan bisa next time kita bisa ketemu lagi di tema-tema yang berikutnya seperti itu. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu. Kita undur diri. Terima kasih. Saya tutup acara ini. Om Dokter silakan. Kak Koim. Ya, makasih Rahel. Terima kasih. Sama. Terima kasih teman-teman. Diharapkan ini jangan dijadikan bahan apapun ya. Ambil aja yang baiknya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.